Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen Invasion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Suasana kampus sangat meriah dikarenakan hari ini diadakan kontes Ratu Kecantikan dalam rangka hari ulang tahun kampus. Kontes tersebut diikuti oleh masing-masing perwakilan dari berbagai jurusan. Mana ada yang mampu mengalahkanku, ucap Rasti penuh kesombongan. Ari yang mendengar ucapan Rasti hanya tersenyum saja. Memang gadis jurusan ekonomi itu merupakan yang tercantik di antara semua kontestan. Tapi di balik kekayaan dan kecantikannya itu, dia terkenal sangat sombong, sehingga banyak teman kampus yang tidak menyukainya. Sementara para pesaingnya, Heni, Risma, dan Vina, adalah mahasiswi yang berprestasi di jurusan masing-masing. Mereka bertiga dikenal mudah bergaul dan punya sikap yang baik. Selain sering mengadakan kegiatan amal, mereka juga suka membantu kawan yang dalam kesulitan, termasuk menjadi relawan kampus. Ari yang terkenal playboy tentu mengenal mereka semua, bahkan tergolong cukup dekat. Ayo ke depan. Linda mengagetkan Ari yang masih terlarut. Gadis dengan rambut sebau itu tidak kalah cantik dari para peserta. Maklumlah, selama ini dia merupakan salah satu primadona kampus yang menjadi pesaing Rasti. Sudah cukup lama Ari mengenal Linda, dan hanya gadis itulah yang bisa mengerti keluhan hatinya. Ayo. Kembali Linda mengajak. Sepertinya dia tidak rela jika Ari berlama-lama di dekat para kontestan. Sementara itu Vina, kontestan yang juga mantan pacar Ari, memandanginya dari kejauhan, seolah minta izin untuk bisa memenangkan kontes hari ini. Sejenak, Ari membuang senyum padanya sebelum melangkah mengikuti Linda. Pada akhirnya kesombongan Rasti terbukti. Ia mampu mengalahkan kecerdasan peserta lain, sehingga terpilih menjadi pemenang. Tampak senyum sinis meremehkan para pesaingnya. Bahkan dia menunjukkan sikap arogan dengan tidak mau menjabat tangan dengan yang lain. Ari tidak heran dengan sikap yang ditunjukkan oleh Rasti, kesombongan yang selalu saja diperlihatkan secara belak-belakan. Malamnya, Ari berkumpul bersama teman-teman di tempat biasa, yakni gerobak lesen nasi kucing di sisi lapangan. Mereka asik ngobrol tentang kontes yang telah berlangsung siang tadi. Saat lagi asik dalam perbincangan, tiba-tiba ponsel Ari berdering. Vina. Suara gemetar Linda langsung menyaut begitu ponsel diangkat. Begitu ingin menyampaikan sesuatu hal yang serius, Ari pun menyuruh kawan-kawannya untuk diam sejenak. Lalu menyuruh Linda agar tenang dan menceritakan apa yang membuatnya tergagap. Dan detak jantung Ari semakin memburu ketika Linda mengabarkan tentang kematian Vina. Gadis yang juga mantannya itu ditemukan meninggal dunia di taman kampus. Tanpa menunggu penjelasan lebih panjang, Ari langsung menutup ponsel dan memberitahu kawan-kawan, yang kemudian secara bersama-sama mereka pun melaju ke tempat kejadian. Dalam keramaian, Ari disambut isak tangis Linda. Mereka pun langsung menuju di mana jasad Vina berada. Sungguh pemandangan yang sangat mengerikan. Sampai-sampai Linda menyembunyikan wajahnya di bahu Ari. Terlihat jenazah Vina perutnya terbelah dan jantung serta hatinya hilang. Sementara darah yang mulai membeku berceceran di mana-mana. Tidak lama kemudian, pihak kepolisian datang melakukan tugasnya. Mereka mensterilkan tempat kejadian perkara sebelum mencari bukti dan saksi sebagai bahan penyelidikan. Sudah 2 bulan lebih, polisi menyelidiki kasus kematian Vina. Tapi sayang, si pelaku belum juga terungkap. Tampaknya si pelaku sangat profesional, sehingga begitu rapi dalam menjalankan aksi. Tidak meninggalkan jejak apapun, yang membuat kematian Vina sangat misterius. Ari sendiri belum bisa melupakan jasad Vina. Gadis yang pernah mengisi masa lalunya, meski hanya beberapa bulan saja itu, selalu mengingatkannya pada kenangan indah. Sama sekali ia tidak menduga jika Vina sangat cepat meninggal dunia, bahkan dalam kondisi yang sangat mengenaskan.
Entah mengapa, malam ini Ari merasa sangat aneh. Jantungnya mendadak berdebar-debar tanpa sebab. Di tengah perbincangan kawan-kawan yang dipenuhi canda tawa, dia hanya membisu saja, sesekali meneguk wedang jahe hangat. Sudahlah Ri, ndak usah dipikirkan lagi si Vina. Doakan saja semoga terang kuburnya, ucap Dito yang sedari tadi memperhatikannya. Disusul yang lain ikut berkomentar menghibur. Setelah beberapa saat, perasaan yang mendera tidak juga kunjung membaik. Hal itu membuat Ari tidak nyaman terlarut dalam obrolan. Dia pun memutuskan berpamitan untuk pulang terlebih dahulu. Dan tampaknya kawan-kawan tahu posisi dia di malam ini. Mereka tahu jika kejadian yang menimpa Vina kembali mendatangi pikirannya. Memang bukan rahasia lagi jika selama putus hubungan dengan Vina, hubungan mereka masihlah terjalin dengan baik. Bahkan masih sering berkomunikasi, juga jalan bareng sebagai teman. Dari situlah kawan-kawan paham bagaimana perasaan Ari ketika kehilangan sosok Vina. Sekitar pukul 11 malam, Ari melajukan motor menembus dingin. Dan ketika sampai di lokasi jalanan yang sepi, tiba-tiba motornya terasa berat. Ari yang mencoba menambah kecepatan, namun motor masih saja pada laju yang melambat, seolah membawa barang yang sangat berat melebihi kapasitas. Belum mereda rasa aneh yang dirasakan, dia menjadi merinding saat sepoi angin menerpa, disusul bau wangi yang khas. Sesaat dia melihat spion motor. Tidak ternampak apapun di jok belakang. Sekuat mungkin, Ari mencoba tenang. Namun pemandangan yang menyeramkan membuatnya gemetaran. Kaca spion yang semula tidak memperlihatkan apapun, saat kembali dipandang menampakkan sosok yang mengerikan. Sosok itu adalah wajah Vina. Ri, jangan sampai ada lagi korban sepertiku. Ucapan itu menggema di gendang telinga Ari, seakan memberi isyarat bahwa akan ada lagi korban selain dia. Juga agar Ari ikut mencari siapa dalam pembunuhan sadis tersebut. Setelah ucapan itu menghilang, perlahan-lahan keadaan kembali membaik. Motor kembali berjalan secara normal. Tidak terasa ada beban yang menghambat laju. Namun hal itu hanya sebentar saja. Ketakutan Ari kembali datang ketika lampu motor menyorot sosok Vina yang berdiri beberapa meter di depan. Kali ini penampakannya berbeda. Wajahnya sangat menyeramkan, dengan keadaan perut terbelah dan usus terburai berlumuran darah. Sosok itu terus menatap Ari, seolah berharap sesuatu. Dengan nyali yang tersisa, Ari mengendalikan laju motor agar tidak oleng. Hingga akhirnya dia mampu melewati semua kengerian di malam itu. Ari terus kepikiran dengan penampakan Vina, yang bukan hanya muncul di malam itu saja. Beberapa malam selanjutnya juga datang menghantui, meski hanya sebentar saja kemunculannya. Yang terus terngiang di pikiran Ari adalah tentang ucapan malam itu. Namun dia tidak tahu harus berbuat apa. Tidak terlintas sedikit pun di benaknya tentang siapa yang dicurigai sebagai dalang dari pembunuhan tersebut. Hei, melamun saja. Jadi ndak kita jalan? Ucap Linda sambil menepuk bahu, yang membuat Ari terkesiap. Pudarlah lamunannya. Dan seketika dia teringat dengan janji kemarin, yang mana akan mengajak Linda jalan ke lokasi toko buku bekas, sambil mencari bahan pelengkap mata kuliah, sekalian jalan-jalan berdua. Dan selain itu, Ari juga berencana akan meresmikan hubungannya dengan Linda, gadis yang selama ini mampu membuatnya takluk. Setengah perjalanan, mereka menjumpai Risma yang memarkir mobilnya di pinggir jalan. Tampak kap mobil terbuka, menunjukkan kalau sedang ada kerusakan. Sendirian, Riz? Tanya Linda saat Ari menghentikan motor di sampingnya. Risma mengiyakan dan memberitahu kalau mobilnya mogok. Karena Ari bukan ahli di bidang mesin, maka dia menyarankan untuk mencari montir terdekat saja. Tapi saran itu dimentahkan,
saat Risma mengatakan kalau sudah menghubungi kawannya yang juga seorang montir mobil. Sudah, kalian jalan saja dulu. Nanti kehujanan loh. Ucap Risma yang terlihat enggan untuk ditemani. Sekejap Ari melihat keadaan cuaca. Memang benar, mendung mulai terlihat di angkasa. Bersama Linda, dia pun melanjutkan perjalanan meninggalkan Risma. Sebenarnya kasihan juga melihat Risma sendirian di tempat sepi itu. Yang di sekelilingannya ada hutan jati yang sangat rindang. Di jalanan pun tidak nampak ramai mobil maupun motor berlalu lalang. Meski hari masih menjelang sore, namun karena cuaca yang tidak mendukung, mereka tetap meninggalkannya di sana. Dan hujan pun benar-benar turun setelah cukup jauh dari posisi Risma. Ari menempikan motor di sebuah bangunan kayu di sisi hutan. Bangunan bercat hijau milik perhutani itu tampak sepi. Semua pintu dan jendela sudah terkunci. Setelah memarkir motor di tempat yang aman, mereka segera menuju teras untuk berteduh. Duduk di bangku panjang menghindari percikan air hujan. Bagi Ari, Linda semakin terlihat cantik dengan rambutnya yang sedikit basah. Wajahnya yang tanpa polesan make up pun juga tampak sangat mempesona. Setelah bercakap sebentar, mereka kembali saling diam, melihat hamparan jalan yang dipenuhi luapan air hujan. Sejenak kemudian, Ari berpikir kalau akan mengungkapkan perasaannya di sana. Mungkin kelak akan menjadi kenangan tersendiri yang indah. Dia pun menghela nafas panjang. Sifat playboynya selama ini seakan lenyap di hadapan Linda. Secara perlahan, Ari mengumpulkan nyali untuk menyatakan cinta. Namun mendadak, mereka dikejutkan dengan suara dengungan angin. Yang kemudian disusul seperti suara kepakan sayap yang terdengar keras melebihi deras hujan. Hanya dalam hitungan detik, semua berlalu sangat cepat. Itu tadi suara apa ya, Ri? Tanya Linda ikut terheran. Ari menggelengkan kepala tanda tidak tahu. Kemudian beranjak berdiri untuk melihat keadaan sekeliling. Tidak ada yang aneh, semua dalam keadaan normal. Hujan juga masih turun seperti sedia kala. Hanya saja intensitasnya semakin menurun. Ari yang tidak membawa jas hujan kembali duduk menunggu benar-benar reda. Kembali, dia bersiap untuk mencurahkan perasaan cinta. Tapi memang bukan saat yang tepat, karena lagi-lagi gangguan itu kembali muncul. Suara yang sama datang kembali, membuat mereka semakin penasaran. Dan bukan rasa ingin tahu saja, namun perasaan merinding juga mulai menghampiri. Untuk sejenak mereka saling pandang, menajamkan pendengaran untuk mencari tahu sumber datangnya suara. Mereka yakin kalau suara itu lewat di atas bangunan tempat berteduh, seperti seekor burung besar yang terbang melintas didahului angin puting beliung. Tapi sangatlah aneh jika kepakan sayapnya terdengar keras. Selain itu juga tidak terlihat ada angin besar menggoyangkan pepohonan di sekitar. Mereka hanya saling diam membatin. Tidak lama setelah suara itu benar-benar lenyap, hujan pun menyisakan gerimis kecil. Masih dipenuhi tanda tanya, mereka segera bergegas meninggalkan bangunan kuno tersebut. Dan baru saja hendak melajukan motor ke jalan raya, mendadak sebuah mobil bak terbuka berhenti tepat di samping mereka. Mas, tolong mas! Ucap si pengemudi dengan panik. Sebelum Ari ataupun Linda bertanya lebih jauh, dia melanjutkan berucap jika kawannya meninggal dalam keadaan tidak wajar. Pemuda itu meminta agar mereka menjadi saksi sebelum melaporkan pada pihak berwajib. Begitu setuju, dia memutar balik mobil dan Ari mengikutinya. Alangkah terkaget Ari juga Linda ketika tahu yang dimaksud adalah Risma. Ternyata pengemudi itu adalah montir yang dimaksud oleh Risma tadi. Tampak gadis cantik itu sudah dalam keadaan meninggal dunia, dengan kondisi sama persis seperti mayat Vina. Perutnya terbelah,
usus terburai, dan hati serta jantungnya lenyap. Sungguh sangat tragis. Di tengah kengerian itu, sang montir memutuskan untuk melaporkan pada pihak berwajib, sedangkan Ari dan Linda menunggu tempat kejadian perkara. Lagi-lagi setelah 2 bulan lebih, kasus kematian Risma tidak ada titik terang. Menjadi sebuah misteri yang selalu diperbincangkan. Media surat kabar pun memberitakan tentang ulasan dari beberapa paranormal, yang mana mereka saling beradu tenar, dengan sudut pandang sisi supranatural yang berbeda. Ada yang menyatakan sebagai tumbal pesugihan. Ada pula yang berpendapat kalau Vina maupun Risma telah mengganggu sosok penunggu sebuah tempat, sehingga mereka terkena dampak dari perbuatan masing-masing. Lain hal dengan pihak kepolisian yang masih terus mengumpulkan informasi dan bukti nyata. Ari sendiri mencoba melupakan semua kasus tersebut dan terfokus pada Linda. Setelah gagal mengungkapkan di hari kematian Risma, akhirnya hari ini, tepat di hari ulang tahunnya, dia mengungkapkan perasaannya itu, dan prediksinya tepat. Cinta yang dirasakan tidak bertepuk sebelah tangan. Bagi Ari, itu menjadi kado terindah di hari bertambahnya usia. Ari yang baru selesai menjalankan sholat Isya segera menuju ponsel yang berdering dari tadi. Sejenak, dia melihat jam dinding, hampir pukul 11 malam. Begitu tahu Linda yang menelepon, dia pun segera mengangkatnya. Linda mengatakan kalau sedang ketakutan karena mendengar suara yang sama seperti saat berteduh di bangunan perhutani dulu. Suara dengungan angin dan kepakan sayap itu terdengar seperti mengitari rumahnya. Aku sangat takut, Ri. Ucapnya gemetaran. Sebisa mungkin, Ari menghiburnya, dan tidak lupa memberi saran agar selalu berdoa supaya terjauh dari segala keburukan. Kemudian, Ari mencoba membawanya ke obrolan yang lebih ringan. Akan tetapi, alangkah kagetnya dia ketika Linda yang sudah mulai bercanda secara tiba-tiba menjerit sangat keras. Ari yang panik berulang kali mencoba memanggil, namun tidak lagi terdengar suaranya. Justru yang terdengar adalah suara kepakan sayap. Dengan panik, Ari bergegas menuju rumah Linda, berharap kekasihnya itu dalam keadaan baik-baik saja. Tapi hal buruk benar-benar terjadi. Perasaannya kaget, sedih, marah, membaur menjadi satu ketika melihat Linda sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Kondisi mayatnya pun sama dengan Vina dan Risma. Perut terbelah dengan usus terburai dan hati serta jantung hilang. Linda yang tinggal sendiri di rumah karena orang tuanya sudah lama meninggal, memudahkan pelaku untuk menjalankan aksinya. Ari pun segera melapor pada pihak yang berwajib. Polisi kebingungan karena sudah 3 kali ada kasus yang sama, akan tetapi tidak bisa terungkap. Sedangkan beberapa paranormal hanya memberikan petunjuk saja, tanpa memberikan jalan keluar. Ari sendiri sangat berduka selepas kepergian Linda. Dia jalani hari-hari yang sangat menyedihkan dengan rasa putus asa, hingga dia teringat pertemuannya dengan sosok Vina, yang mana waktu itu menyuruh agar segera menemukan si pelaku. Dari sinilah Ari berpikir bahwa apa yang terjadi adalah perbuatan manusia. Dia pun bertekad melakukan penyelidikan sendiri, mencoba mengamati anak-anak kampus yang baginya mencurigakan. Dengan gerak cepat, secara diam-diam dia melakukan aksi bak seorang detektif. Mungkin kawan-kawan merasa aneh dengan sikapnya yang berubah. Tidak lagi nongkrong sesering dulu dan selalu tidak berada di rumah. Setelah 2 minggu, Ari mengantongi 5 nama sebagai dalang dari kejadian itu. Yang pertama adalah Didit. Dia merasa ada yang aneh dengan anak kampus ini. Orangnya pendiam dan jarang bersosialisasi dengan kawan lain. Selain itu, Didit juga sering tidak ikut jam kuliah. Menurut teman-temannya,
Didit beralasan kalau melakukan hal sangat penting di rumah. Ada salah satu kawannya yang memberitahu kalau Didit melakukan sebuah ritual bersama pamannya. Ritual yang sama sekali tidak bisa ditinggalkan. Tapi ternyata Ari telah salah paham. Setelah beberapa hari menyadap kegiatan Didit, rupanya tidak ada kaitan sama sekali dengan kasus pembunuhan yang terjadi. Memang benar, Didit membantu pamannya yang seorang paranormal. Tapi dia hanya selaku penerima tamu saja. Itu pun dengan jam praktek sesuai dengan iklan di salah satu media massa. Ari juga sempat menanyakan perihal apa yang menimpa ketika kawan perempuannya pada si paranormal. Namun jawaban yang didapat masih mengambang, yang membuat Ari merasa tidak yakin akan kemampuan si paranormal. Untuk penyelidikan kedua, Ari melakukan pada Danar. Menurut beberapa kawan dekat, si Danar ini dianggap aneh. Dia sangat benci dengan perempuan, bahkan sering berucap, juga bertindak secara kasar pada para perempuan. Entah mengapa, terkadang dia melakukan sikap kasar itu tanpa ada sebab jelas. Danar juga melakukan main tangan tanpa ada alasan pasti. Sudah beberapa kali pihak kampus memberi sanksi atas hal itu. Dan dari kelakuan yang sangat aneh itulah, Ari merasa kalau harus menyelidikinya. Dan kecurigaan yang kedua ini pun salah sasaran. Ternyata Danar adalah sosok yang tersakiti. Perlakuan kasar sang ayah terhadap ibunya yang memicu sikap Danar menjadi labil. Sang ayah adalah seorang mandor bangunan yang selalu mengajar ibunya setiap kali terjadi perselisihan. Dan pelampiasan sang ibu dilakukan pada Danar. Selalu marah-marah, bahkan mengajarnya tanpa ampun. Anehnya, sang ibu seringkali melakukan hal kasar tersebut setiap kali dia melakukan kesalahan sekecil apapun. Mungkin dari rasa trauma itulah yang membuat Danar sangat benci pada sang ibu, bukan pada ayahnya yang menjadi sumber kekerasan, yang pada akhirnya berdampak kebencian pada setiap perempuan. Tapi bukan berarti dia adalah seorang pembunuh. Seandainya Ari bisa dekat dengannya, dia pasti akan berusaha membuat rasa trauma itu hilang, sehingga Danar menjadi selayak lelaki pada umumnya, menjalani hidup dengan saling berpasangan. Dua nama telah hilang dari daftar pencarian Ari. Kecurigaan selanjutnya adalah pada Hendrik, kawan sekampus yang menurut pengamatan sangatlah aneh kelakuannya. Hendrik selalu menjauhi kerumunan dan seolah tidak mau tahu apapun tentang hal yang ramai diperbincangkan. Hendrik sangat acuh dengan kehidupan. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesandingan hormat kali lakukan di pungkasan